sekaligus dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengawali bacaan basmalah tadi akan memberikan keberkahan kepada kita dan tentunya kelancaran acara di sore hari ini. Baik, langsung saja ya. Acara yang pertama yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Syamzami. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan atau tilawah yang dibacakan oleh beliau Al-Ustaz, yaitu Ustaz Zami ya. Beliau adalah pelatih siswa SMA Al-Ustaz. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang baik dan juga semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau dan kita semua, dan tentunya rahmat dengan mendengarkan bacaan dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Baik, sekarang untuk acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Alwi SPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami muliakan, khususnya Al-Ustaz kita Ustaz Tuharso selaku pembicara pada sore hari ini, dan juga yang kami muliakan
Ustaz Samsami, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah pelatih tilawah untuk kegiatan pengembangan diri di SMP Al-Irsyad Kota Tegal. Dan kepada yang kami hormati, maksudnya ini juga kami mengundang pelatih pengembangan diri yang dilaksanakan di hari Sabtu, yang pelatih dari luar. Ya semoga nanti insyaallah yang lainnya dalam perjalanan semoga bisa sampai di tengah kita. Tidak ketinggalan pada orang tua siswa kelas 7, 8, 9 khususnya siswa putra yang pada hari ini gilirannya untuk kegiatan pesantren kilat sekaligus kegiatan buka puasa bersama, dan juga sekaligus lagi akan ditutup dengan kegiatan sholat tarawih berjamaah. Sebelumnya akan dilaksanakan sholat isya. Dan tidak ketinggalan anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, insyaallah dengan setia tetap kita melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya alhamdulillah nih orang tua yang sudah hadir. Kalau terdata hari ini siswa putra 179. Dan semoga kalau kita dikali 2 berarti kurang lebih 300 berapa ya? Ya semoga harapannya bisa hadir. Insyaallah ya kami akan merasa bangga, merasa senang, insyaallah dengan dukungan, dengan support dari orang tua. Yang perlu kami sampaikan khususnya anak-anakku dan juga orang tua, ini rangkaian kegiatan sekolah. Insyaallah di saat hari ini kita masih dalam kegiatan PTS. Jadi tinggal beberapa hari lagi, karena di hari Senin ini juga untuk kegiatan PTS tak berjalan, namun kepulangannya sekali woro-woro itu insyaallah jam 11. Karena untuk dari Senin ini gedung ini akan digunakan kegiatan persiapan bakti sosial Yayasan Al-Irsyad. Jadi akan penataan paketan sembako kurang lebih 1.300 paket yang akan didistribusikan ke setiap unitnya. Dan untuk hari Selasa, karena pas kebetulan juga pelaksanaan kegiatan bakti sosial, kami dari SMP Al-Irsyad ya akan ucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan orang tua. Penggalangan dana bakti sosial kami umumkan secara umum, alhamdulillah mendapatkan angka 41 juta rupiah. Alhamdulillah. Di antara rangkaian kegiatan bakti sosial itu tadi kita sudah menyampaikan oleh OSIS pembagian takjil sebanyak 150 paket. Dan nanti kita untuk kegiatan baksos kami SMP Al-Irsyad ada jumlah kurang lebih 220 paket. Ini semua adalah sumbangsi dari orang tua siswa, sehingga insya Allah semoga dengan keberkahan kita berharap dari kegiatan baksos tiada lain, insya Allah juga untuk keberkahan SMP Al-Irsyad. Amin ya robbal alamin. Dan yang perlu kami sampaikan sebagai laporan untuk pembagian baksos yang dikelola oleh SMP Al-Irsyad, di antara jumlah 220 itu sejumlah 150 paket kami distribusikan ke SD-SD yang terjauh arah timur, SD Bojong Sana, SD Suradadi 5 kalau salah, dan seterusnya sampai kalau sebelah selatan paling jauh SD IT Pelangi yang ada di kompleks daerah Semik Adiwarna. Dan insyaallah yang lainnya sudah kami data sejumlah 30 SDMI. Dan insyaallah itu dilaksanakan di hari Selasa. Dengan kita akan mendistribusikan bakti sosial ke SSD, otomatis tenaga kami guru untuk ke situ. Jadi kegiatan di hari Selasa tidak ada PTS, bahkan nanti insyaallah kita kepulangannya juga kurang lebih jam 11 atau jam 10 kurang lebih. Nanti insyaallah kepastian akan kami kirim. Kalau sekolah tanya, jangan lama-lama Pak, jam 9 ya, berangkat setengah 8 jam 9 pulang.
Insya nanti kami akan kabari melalui wali kelas. Bapak Ibu, insya Allah ini sebagai informasi saja. Semoga kita satu yang perlu kita syukuri ya. Alhamdulillah kami kali ini bisa sudah memakai gedung ini karena kemarin jangka waktu 1 tahun kurang lebih kemungkinan. Bahkan kemarin kita mengadakan sosialisasi program sekolah, kami pun harus hijrah ke Masjid Jami Al-Irsyad ya. Alhamdulillah ini kita ruangan aula sudah baik, sudah bagus. Semoga kehusuan bahkan kegiatan sholat berjamaah pun semoga semakin maksimal. Dan insya Allah juga lontrong kita sudah sedikit membaik dibanding yang sebelumnya. Dan insya Allah nanti kita akan lebih fokus lagi terkait dengan di kelas. Semoga nanti ada penataan meja guru pun kita nanti upayakan ada lebih baik lagi. Dan insya Allah ini untuk menambah sarana kami di pelajaran olahraga. Ini memang kalau pas pelajaran olahraga pagi kita olahraga depan sekolah. Contohnya kalau kita mau praktek voli baru latihan namanya mukul keluar. Innalillahi banyak keklindes. Ya kalau nggak satu sering berkali-kali. Jadi ya insya Allah doa dan dukungan orang tua insya Allah kami akan berupaya. Contohnya nanti di depan halaman TPQ Al-Irsyad kami nanti akan upayakan semoga Allah meridhoinya kita buat lapangan mini, lapangan basket sehingga kita kegiatan rangkaian olahraga kita akan upayakan di sana. Baik, kiranya ini saja yang perlu kami sampaikan karena nanti Pak Tuharso pun sudah menanti. Tapi sebelum kami akhiri, ya insya Allah izinkan Pak Cipto waktu nanti kami memberikan sebuah pantun. Karena ini bahasa Indonesia, waktu salah yang boleh izin kan gitu. Pantun kami sampaikan. Kebun SMP Al-Irsyad ditanami pohon tomat. Di dalam kebun hingga burung cendrawasih. Kepada tamu semua yang terhormat, kehadiran panjenengan semua itu yang kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, sebagai doa kami dan semoga insyaallah ini menjadi pemicu kami pergi ke mall beli baju, tidak lupa beli tas. SMP Al-Irsyad semakin maju, semoga semakin berkualitas. Kiranya itu saja yang kami sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Alhamdulillah dengan beliau ya senantiasa semangat dalam membimbing para guru-guru di Al-Irsyad, sehingga kita semua para guru-guru Al-Irsyad juga semangat dalam mendidik anak-anak panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah beliau telah memaparkan banyak program-program ya. Ada baksos dan ada program yang lainnya yang semua itu semoga bisa bermanfaat untuk sekolah ini dan juga tentunya semoga para santri di sini dan santriwati tentunya semua bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara inti ya dalam acara bukber pada sore hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Tuharso. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makan salak. Saya ngetes anak-anak, kalau makan salak itu suka enggak? Ternyata senyum semua, berarti suka salak ya. Makan salak sambil pegang durian. Kurang kompak. Makan salak pegangnya durian. SMP Al-Irsyad makin keren. Alhamdulillah. Ini pada suka nyanyi dangdutan apa enggak? Enggak. Enggak suka nyanyi ya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu yang usia saya mesti lagu ini apa? Begini. Sekian lama engkau menunggu ya, untuk kedatanganku. Apa Pak Cito? Itu lagu tahun 80-an. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Irsyad. Siapa Mas namanya Mas? Bapak Muhammad Ali SPD. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Masya Allah ya. Kemudian senior saya, beliau Bapak Cipto. Kenal nggak kamu Bapak Cipto? Nggak kenal ya. Bapak Cipto itu senior SMP Al-Irsyad. Ada Bu Intan, ada Bu Eka, siapa lagi? Ada Putri. Oh, Putri sekarang di sini. Ada Bu Atin, the English teacher of this school. Ya, Miss Atin is the English teacher of this school. Ada Pak Purwo, ada Pak Asep. Masya Allah. Semua semoga diberi keberkahan oleh Allah. Tambah sehat jasmani rohaninya, tambah berkah umurnya, dan mudah-mudahan melimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak siswa SMP Al-Irsyad Tegal. Saya nggak asing di sini anak-anak, karena ini keluarga besar saya dulu. Saya awal mula sarjana tuh ngajar di sini. And I is the Arabic teacher in this school. Ana mudarrisul lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-madrasah. Fahimtum hada? Understand? Understand na'am. Kalau understand berarti yes. Kalau fahimtum, fahim. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu di gedung yang megah ini. Dulu saya gedungnya belum seperti ini. Ternyata saya keluar dari sini, Pak Cipto keluar dari sini, gedungnya tambah hebat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekolahnya tambah hebat, gurunya tambah hebat, siswa-siswinya tambah hebat, luar biasa.
Betul begitu ya? Oke, coba saya ingin ngetes. Bapak Ibu nggak usah ikut ya Pak Bu ya. Saya ingin ngetes anak-anak saja ini. Dulu saya mantan pembina pramuka di sini. Jadi kalau ceramah sama anak-anak senangnya tepuk-tepukan dulu. Ya, saya ingin bagaimana semangat kalian sebagai siswa di Al-Irsyad. Coba tepuk satu. Belum hebat ini. Ya. Apa karena puasa? Sehingga tepuknya lemes begitu ya. Ulangi lagi. Tepuk satu. Ini mulai nih. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk 13. Pembina pramukanya siapa dari sini saudara? Kalau ada Bu Istiqomah mesti bisa tepuk 13 itu. Tepuk 13, Jirolu 6, Jirolu 4, untuk 7, jadi 13. Coba praktekkan ya, Jirolu 4, untuk. Tepuk 1, tepuk 13. Nah itu namanya tepuk 3. Baru tahu ya. Oh kalau dulu pramuka di sini ada tepuk 13-nya. Ya Bu Is nggak ngajarin ya. Bu Is di mana Bu, nggak kelihatan Bu? Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jembar luas terang kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ini acaranya kuliah asar. Ya, jadi di bagian kecil dari tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka mudah-mudahan kita ini semua betul-betul akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk materi, mudah-mudahan waktunya cukup. Ramadan anak-anak sekalian. Apa itu Ramadan? Ramadan puasa. Begitu ya. Kata orang Arab di tahun Hijriah, Ramadan itu bulan yang ke-9 di Hijriah. Orang Jawa bilangnya puasa. Ya, Ustaz di mana? Nyanyi nggak tidak? Soalnya nggak nyanyi ya Dad ya? Ya beliau lebih viral orangnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa Ustaz Jambi? Ros apa jiharka? Ros, Masya Allah. Jadi puasa anak-anak sekalian ini mudah-mudahan 3 poin saya sampaikan selesai mudah-mudahan. Ramadan itu ada ibadah puasa. Namanya bahasa Arabnya as-saum. Ibadatus saum atau as-siyam. Jadi as-siyam, as-saum cara Indonesianya adalah puasa. Menahan makan, menahan minum, menahan berbuat maksiat dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa semuanya ini? Bapak-bapaknya puasa juga? Ibu-ibunya? Ada yang enggak? Nah, kalau ibu-ibu ada yang enggak apa-apa. Maka kita dilarang makan, dilarang minum selama kita sedang melakukan ibadah puasa. Boleh makan enggak? Pak Ustadz, saya pagi-pagi makan ponggol, batal enggak puasanya? Alhamdulillah, itu rezeki berarti. Ya, karena lupa makan tidak sengaja. Jam 10 jalan-jalan kepanasan, ada orang jual es teh jumbo, minum es teh jumbo, batal enggak? Lupa Pak Ustadz, oh udah, ini rezeki dari Allah. Siangnya
pulang sekolah habis sholat duhur, perjalanan jauh, rumahnya Surodadi, Warureja, mampir di warung Padang, makan nasi Padang. Batal apa enggak puasanya? Enggak batal, itu rezeki. Tapi kalau kemudian enggak sengajanya 3 kali, ini yang bahaya. Jangan-jangan unsur sengajanya, unsur tidak sengajanya menjadi sengaja. Masa lalen ping telu, ping siji bae. Ya, tapi jangan kemudian ini dijadikan standar. Pagi-pagi ponggol, pagi-pagi kupat bongkok, pagi-pagi apa? Nah, itu namanya enggak. Itu berarti nanti bisa membatalkan ibadah puasa kita. Ada lagi, saya di kampung ditanya, Pak Ustadz, kalau puasa kumur-kumur boleh nggak? Boleh. Tapi melihat waktu. Jangan kumur-kumurnya masukin air 3 kali, ngeluarinya 1 kali, berarti yang 2 kali disedot, puasanya batal. Maka ini ibadah puasa, ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menahan hawa nafsu dari godaan setan yang sangat luar biasa. Makanya Nabi kita menyampaikan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu untuk siang harinya. Man soma, siapa orangnya yang berpuasa Ramadana, di dalam bulan Ramadan, imanan, karena iman yakin kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap ridho Allah. No, gede, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya sama. Maka muncul hadis berikutnya, man qoma, siapa orangnya yang qoma qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita semua sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ya. Sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Maka rugi kalau ada di antara kita orang-orang Islam, ada bulan Ramadan kita tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena kita banyak berbuat maksiat. Nah, untuk satu ya, Mas ya, catat ya. Jadi di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Ringan ya kajiannya ya, kajiannya ringan. Pak Ustadz, apakah puasa itu untuk semua umat manusia? Oh tidak. Tidak ada kewajiban bagi semua manusia, tidak ada kewajiban bagi orang Islam. Yang wajib adalah orang-orang yang beriman. Makanya ada istilah, orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang iman dipastikan pasti dia muslim. Maka orang yang berpuasa, kata Allah di dalam hadits qudsinya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Sholat beda, zakat beda, puasa lebih beda lagi. Apa kata Allah? As-shaumu li wa anna ajzi bihi. Saking hebatnya ibadah puasa. Jadi langsung Allah yang langsung akan terjun melihat anak-anak, melihat orang-orang yang beriman yang pada berpuasa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu anak-anak sekalian. Ya, hari ini hari ke-15. Gimana hari ke-15 ini? Berarti kita masuk 16 sampai nanti ada peristiwa hebat, yakni yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Ya, maka pertama ini. Yang kedua, puasa ini disebut bulan ampunan. Kenapa? Supaya kita pada bertobat. 11 bulan mungkin kita banyak maksiatnya, mungkin sholatnya kita sering terlambat, mungkin Senin Kemisnya kita jarang-jarang. 11 bulan kita banyak dosa, maka di bulan Ramadan ini kita kembali tobat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam kajian filsafat, ya ini anak-anak SMP boleh belajar filsafat ya. Filsafat Jawa itu seperti ini ya. Zaman dulu dalam kajian-kajian Islam Jawa, kenapa banyak orang sakti? Kenapa Wali Songo itu pada sakti-sakti? Mereka ahli ibadah, ahli tirakat. Ular, tahu ular nggak? Ular pengen supaya awet muda, caranya berpuasa. Ya, ular itu kan berumur, maka supaya dia awet muda dia berpuasa. Setelah puasa sekian hari, maka dia akan melupas kulitnya. Kalau bahasa Jawanya disebut nglum sumi, ganti kulit muda kembali. Kamu tahu ular? Tahu ular ya? Ada pelajaran biologi ya. Apa namanya? Metamor. Dari ular berubah menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ular tadinya binatang yang menjijikan, orang nggak pada suka, tapi dia puasa gantung diri. Kepompong gantung apa ngeletak? Gantung, puasanya gantung diri. Setelah puasa sekian hari, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Tadinya ular dibenci oleh banyak orang, begitu jadi kupu-kupu menjadi kejaran orang-orang. Itu ular. Ular berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Kalau ular tidak, namanya tetap ular, sifatnya tetap ular, tapi dia mau berpuasa. Nah kira-kira kalau kita manusia ini berpuasa jadinya apa? Jadinya ular. Gimana serem teman? Kalau kita puasa kira-kira jadinya apa? Jadinya orang-orang hebat, orang-orang yang bertakwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bayat di penutup ya sejamiah. Berarti satu guru ini. Alhamdulillah. Jadi kita jadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Bertakwa itu berarti takut kepada Allah. Bertakwa itu artinya berarti apa? Menjalankan perintah Allah. Bertakwa itu apa berarti? Bertakwa artinya menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tidak menutup kemungkinan nih anak-anak yang duduk di depan. Kamu usianya tahun ini berapa usianya? 12 apa 13? 12. Pak Tuharso ngomong ya. Pak Tuharso ngomong di pukul 17.34. Kalau hari ini usiamu 12 tahun, lihat 10 tahun yang akan datang. Kamu mau jadi apa? Syaratnya tadi iman, kemudian bertakwa kepada Allah. Nanti kalau sudah bertakwa, sudah beriman, nanti rentengannya banyak. Hormat kepada guru, ya kan? Bakti kepada kedua orang tua, belajarnya semangat, ibadahnya luar biasa, dan lain sebagainya. Insya Allah 10 tahun yang akan datang. Itu kata dulu pimpinan pondok saya begitu. Tuharso pandadi uang setelah keluar 10 tahun dari lembaga ini. Ternyata benar jadi uang beneran. Alhamdulillah. Ini satu ya. Yang kedua, mudah-mudahan sampai nih. Yang kedua, puasa Ramadan itu disebut bulan kemuliaan. Bulan kemuliaan. Coba kita bareng-bareng ngaji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Itu surat Al-Kautsar. Satunya lagi kaitannya dengan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin
qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini yang kedua. Kan Ramadan banyak istilahnya ya. Kita dua saja. Malam kemuliaan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri Al-Qadar. Al-Qadar itu ada yang memaknai sebagai kemuliaan. Jadi Lailatul Qadri adalah malam kemuliaan. Ada lagi Al-Qadar, maknanya adalah takdir. Karena di malam itu ditetapkan takdir-takdirnya manusia. Ada lagi yang mengartikan Al-Qadar itu artinya malam yang sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu tanazzalul malaikat, malaikat akan turun. Malaikat akan turun ke bumi, memenuhi bumi. Cuma tidak kelihatan penuh. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahaya, bukan seperti kita. Kalau malaikat diciptakan seperti kita, maka akan penuh seperti kita hari ini. Ya, ini jumlahnya sekian kelihatan penuh. Apalagi kalau datang semua gedung pasti penuh. Tapi malam itu orang sering menyebutnya Lailatul Qadar, terjadi pada malam Ramadan. Itu seluruh malaikat pada turun. Tanazzalul malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenapa ini harus disampaikan malam kemuliaan? Karena sebentar lagi ada malam 17 Ramadan, malam turunnya Al-Quran. Inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, di dalam malam kemuliaan. Makanya jadi misteri. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa sih? Apakah 17, apakah 19, apakah Asrul Awakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sehingga orang-orang berburu Lailatul Qadar, sholatnya hanya pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Ngejarnya tanggal ganjilnya. Beda dengan Al-Irsyad. Al-Irsyad dari dulu tuh gak ngejar ganjil. Tetap sholat genap, sholat ganjil. Cuma kadang-kadang genapnya lebih sedikit daripada ganjilnya. Ada lagi puncaknya pada malam 27 Ramadan. Maka Bapak Ibu anak-anak sekalian, kalau di tahun ini kita ketemu dengan Lailatul Qadar, artinya apa? Lailatul Qadri, malam kemuliaan, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. 1000 bulan oleh guru matematika dibagi 12 sama dengan 82 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau malam hari itu kita sedang sholat kita pahalanya sama dengan 82 4 bulan. Kalau malam hari itu kita baca Quran, Alif Lam Mim, Lailatul Qadar, maka setiap satu hurufnya dikalikan 1000 bulan. Makanya Ramadan disebut malam kemuliaan. Maka nanti kita menyongsong ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran malam 17 itu pasti. Tapi di ayat tersebut mengatakan bahwa Lailatul Qadri ada pada waktu nuzulul Quran. Nanti kita tinggal pilih
karena hadisnya mengatakan asrul awakhir, hadisnya mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil dan sebagainya. Tapi bagaimana kita umat Islam ingin menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, maka pada tanggal-tanggal tersebut kita sudah mulai qiyamul lail lebih semangat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ya, hanya 2 saja. Mudah-mudahan satu tadi puasa kita tambah mantap puasanya. Kemudian yang kedua malam kemuliaan. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk berburu menggapai Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah memberikan kita umur yang barokah, kesehatan, sehat walafiat, dan yang terpenting mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Dr. Suharso Hafizahullah Ta'ala, semoga menjaganya, ya, dengan pemaparan beliau tentang pentingnya bulan Ramadan, ya. Dengan pemaparan beliau semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya tentang bulan Ramadan. Bahwasanya di bulan Ramadan ini, ya, jangan sampai kita lewatkan tentang puasa kita, tentang tarawih kita tentunya, dan juga amal-amal soleh yang lainnya, ya, agar kita jangan sampai kendor, agar jangan sampai kita menyerah. Apalagi ini sudah 15 hari bulan Ramadan, mau 16, dan kita nanti akan, ya, mendapati atau menemui 10 hari terakhir, ya, yang di 10 hari terakhir itu kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Jangan sampai di 10 hari terakhir malah kita asik-asikan untuk untuk bepergian, ya kan, kemudian meninggalkan tarawih dengan pergi membeli baju dan sebagainya, ya, tidak ada larangan. Akan tetapi, ya, di 10 hari terakhir agar di malam-malam tersebut kita menggunakan waktu dengan baik, dengan membaca Al-Quran dan sholat, dan juga banyak berdoa agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara demi acara telah kita lalui, ya. Kami juga mewakili dari sekolah SMA Al-Izat mengucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, kepada para santri, ya, dan juga kepada bapak atau ibu wali murid yang sudah, ya, datang meskipun hujan, ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga memberikan pahala yang berlimpah, ya. Yang pertama sebagai memenuhi undangan, yang kedua dalam rangka, ya, thalabul ilmi, ya. Kemudian yang ketiga dalam rangka saling bertatap muka, ya, saling duduk di majelis ilmu di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah, ya, di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Itu datangnya dari kami kalau yang salah, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah untuk acara berikutnya akan dibawakan oleh Ustaz David, tapi ini sambil persiapan untuk berbuka puasa, mohon nanti untuk saling melingkar ya, saling melingkar ini untuk nanti dibagikan oleh panitia takjil, ya, persiapan takjil. Mohon untuk Bapak dan Ibu tanpa mengurangi rasa hormat bisa membuat sebuah lingkaran ini sesuai dengan softnya. Untuk pembelian nanti memudahkan kami panitia untuk membagikan takjil. Berhadapan, ya berhadapan. Kalau sempit bisa geser ke sini, ini masih kosong. Ya, silakan. Orangnya kalau di sana masih itu ada meja, harus sama dia. Ya, silakan Qurannya mushaf ditaruh di meja yang tersedia di depan ini, ditaruh yang baik. Buat yang berwudu dulu silakan berwudu. Youtube-nya berhadapan-hadapan, bagus. Berat ada depan. Insya Allah maghrib hari ini sekitar pukul 17.56. Sekarang pukul 17.48. Ada sekitar 8 menit lagi menuju waktu maghrib.